Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo sahabat horor, what's up? Kembali lagi bersama aku, Stephen Evander yang pakai V. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membahas masalah berbau dengan horor, reaction video horor, penampakan-penampakan atau kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar manusia, teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan membahas sedikit kasus atau fenomena ya, fenomena alam ya teman-teman ya, yang datang dari Provinsi Jawa Tengah nih ya, dari kota Sleman ya. Kalau dari ngomong kota Sleman, kayaknya kemarin habis ada fenomena aneh juga ya dari kota Sleman ya, yaitu tentang suara dentuman ya yang ada di kota Sleman. Sekarang apalagi teman-teman. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa fenomena aneh yang datang dari kota Sleman yaitu adalah ribuan cacing keluar dari dalam tanah, teman-teman. Wah, kalau kita mendengar kata seperti itu kita sangat merinding ya. Ribuan cacing keluar dari dalam tanah. Waduh, maksudnya apa nih ya teman-teman ya? Nah, sebenarnya kalau kita sendiri mengkaitkan dengan hal-hal yang mungkin berbau dengan logika atau berbau dengan biologi atau berbau dengan spiritual, itu sangat berbeda sekali. Tidak apa ya? Tidak menyatu lah orang bilang ya. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tersebut teman-teman ya. Kita akan membahas dengan hal biologinya itu seperti apa ya. Kalau misalkan kita berpikir secara, ya kalau orang bilang kita berpikir secara logisnya, tapi kalau kita berpikir secara spiritualnya nanti kita akan membahas juga teman-teman ya. Nah, tetapi sebelum masuk ke dalam inti videonya, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja masuk ke dalam inti video ini. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita tahu juga bahwa memang jika terjadi hal-hal fenomena aneh-aneh ya yang keluar dari muka bumi ini, biasanya para netizen itu langsung mengkaitkan dengan hal-hal spiritual biasanya. Tetapi sekarang kita akan melihat dulu dari kacamata real ya, kacamata real. Apa sih maksudnya dari hal-hal ini tuh apa? Kok bisa nyampe ribuan cacing ya, kalau orang bilang itu bisa keluar dari dalam tanah. Dan itu keluarnya ya ada yang langsung mati, ya ada yang kembali lagi ke tanah lagi, ada. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Jadi gini, sebenarnya banyak yang bilang, kalau aku melihat dari dan bencana dari sebuah artikel itu tuh maksudnya itu kayak karena apa dia keluar tuh karena suhu di dalam ini tuh beda gitu. Suhu di dalam bumi itu beda, lagi beda. Itu bisa terjadi. Atau bisa juga pertanda mau adanya gempa bumi, bisa aja terjadi teman-teman ya. Bisa aja terjadi gitu. Terus juga ini karena itu katanya itu karena disinfektan ya, disinfektan yang ibaratkan itu terlalu masif, terlalu padat teman-teman. Jadi semprotannya itu terlalu benar-benar kuat sekali dan menyebabkan itu kan otomatis meresap ke tanah. Nah itu di dalam tanah itu nggak kuat ya, nggak kuat, akhirnya dia itu sampai keluar banget gitu loh teman-teman. Nah sebenarnya kalau kita melihat secara, kita berpikir bahwa itu aja bisa, itu tuh bisa terjadi. Oh iya, logis gitu, sangat logis. Kayak ibaratkan ya juga karena kita kan lagi terkena wabah seperti ini, di mana-mana disemprot ya. Jadi ibaratkan di permukaan tanah itu di dalam tanah itu suhunya beda teman-teman ya, karena ya itu gitu, bisa aja seperti itu ya. Mungkin juga karena pertanda gempa ya bisa aja terjadi gitu loh ya. Kalau kita melihat dari kacamata logis seperti itu tuh ya kita bisa terima lah, masih bisa terima lah ya. Nah sekarang kalau misalkan kita kaitkan dengan kacamata spiritual, nah teman-teman, apa sih pertanda seperti ini tuh ada apa gitu loh ya. Sebenarnya kita sudah gak asing lagi lah dengan pertanda seperti ini sebenarnya ya. Kalau misalkan kita suka membaca-baca hal-hal yang berbau dengan magis, hal-hal yang berbau dengan spiritual, yang berbau dengan ya mungkin hal-hal seperti itulah ya. Kalau misalkan kalian suka, pasti kalian langsung ya mungkin ya mengkaitkan dengan hal-hal tentang kiamat ya, hal tentang kiamat atau tanda-tanda akhir zaman gitu ya. Jadi kalian langsung melihat, oh apakah ini ada tanda akhir zaman, ada apa ini teman-teman ya. Nah jadi gini, sebenarnya kemunculan hewan seperti ini itu juga sudah terjadi ya, sudah terjadi dan sudah
terjadi berulang-ulang oleh di Sleman ini ya. Tetapi ini juga sudah dinubuatkan di mungkin di kitab suci manapun ya, agama manapun ya. Dan ini sudah ada di ayat teman-teman aja. Nah sekarang kita baca ya teman-teman ya. Jadi gini, kemunculan hewan melata di permukaan bumi itu sudah dinubuatkan di Al-Quran juga teman-teman ya. Nah jadi gini, dalil-dalil kemunculannya ya. Jadi gini, dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim ya. Di sini tuh dengar ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh langsung dari ayatnya sendiri nih ya, bilang seperti ini. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Itu dari An-Naml 82. Ayat yang mulia ini menjelaskan kemunculan binatang. Hal itu terjadi ketika manusia telah rusak, meninggalkan perintah-perintah Allah dan menggantikan agama yang benar. Ketika itu Allah mengeluarkan binatang dari dalam bumi kepada mereka, lalu dia berbicara dengan manusia atas hal itu. Nah teman-teman, bagaimana teman-teman jika misalkan kita mengkaitkan dengan hal-hal seperti ini gitu loh? Apakah kalian percaya? Apakah kalian masih tetap berpikir untuk hal-hal yang logis, yang disinfektan atau apapun itu teman-teman ya? Nah sebenarnya Tuhan sedang marah kepada kita teman-teman, mungkin, atau Tuhan sudah memperingatkan, sudah warning kepada kita sebenarnya bahwa manusia di muka bumi ini itu banyak dosa teman-teman ya, masih banyak dosa dan segeralah bertobat. Jadi apapun itu kita harus ambil seperti biasa, kita harus ambil segi positif sama segi negatifnya. Nah segi negatifnya yaitu apa? Ya mungkin kita pasti ada lah segi negatifnya ya. Nah segi positifnya apa? Nah sekarang kita fokus ke segi positif dulu aja ya, karena kita harus balance ya, harus balance juga ya. Jadi segi positifnya ya, kita tahu bahwa memang akhir-akhir ini banyak banget fenomena-fenomena aneh ya di muka bumi ini yang menyebabkan kita sendiri juga sangat ketar-ketir ya, sangat dibuat apa ya, kalau orang bilang itu dibuat gelisah ya. Kita harus langsung mengambil tindakan cepat teman-teman. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita langsung harus bahwa kita tuh di sini tuh hidup tidak selamanya gitu loh. Kita langsung berpikir positif seperti itu, dan kita bahwa Tuhan itu masih sayang sama kita. Tuhan sudah memperingatkan kepada kita bahwa kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa gitu loh ya teman-teman ya. Jadi semua itu tidak ada yang salah gitu loh. Mungkin semua itu ini sudah rencana Tuhan, dari wabah corona, meletusnya gunung-gunung di Indonesia, terus suara dentuman, terus ya kayak ribuan cacing yang keluar dalam tanah, itu sudah tanda-tanda dari Tuhan gitu buat untuk kita. Nggak mungkin tuh tanpa seizin Tuhan gejala-gejala itu terjadi, nggak mungkin teman-teman ya. Jadi semua sudah terjadi ya. Yang penting kita cuma satu, banyak berdoa, udah pasti berbuatlah kebaikan terus dan langsung stay positif. Dan kita juga harus mencerna apapun itu dari sebuah artikel. Jangan kita bodoh-bodoh untuk mengambil artikel yang salah teman-teman ya, karena banyak banget artikel-artikel yang salah gitu loh, yang salah kaprah lah kalau bilang ya. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video kali ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Like, komen, dan share video ini jika kalian suka sama video ini teman-teman. Oke, jadi ingat pesan aku, selalu stay positif dan ambil hikmahnya dari suatu peristiwa apapun itu. Oke, saya Stephanie Fadil pamit undur diri. See you on the next video and salam horor.